Hai guys, kali ini kita akan sharing step by step routing STB dengan menggunakan handphone. Langsung aja kita download aplikasi dari Play Store. Nama aplikasinya Remote ADB Cell. Setelah aplikasi terinstall, kita cek juga IP address di STB kita mendapatkan IP address berapa. Contohnya di sini saya mendapatkan STB Fiber Home HG 680 P 192.168.88230. Langsung kita connect. Setelah kita entry di aplikasi ADB Cell, kemudian cek di STB, akan ada permintaan autentikasi untuk mengakses remote via remote ke STB tersebut. Setelah muncul prompt seperti ini, itu berarti sudah terkoneksi ya, ada status koneksi. Jangan lupa siapkan juga script atau perintah-perintah untuk proses routing STB ini. Siapkan di file tag atau note agar kita bisa mudah melakukan copy paste, jadi nggak perlu menulis dan menghafal satu persatu. LS min storage untuk menampilkan flash disk kita, jadi kita kode flash disk nanti yang akan kita ambil. Contohnya di sini flash disk saya itu 0284. Selanjutnya perintah mount remount system untuk membuka partisi sistemnya agar bisa kita proses read to write. Selanjutnya kita copy di file dari storage file SU ke STB kita, ke partisi system/xbin. Selanjutnya kalau sudah tidak ada tampilan error di ADB Cell, berarti perintah tersebut berjalan dengan lancar. Lanjut kita kopikan file yang dibutuhkan, file super user yang dibutuhkan oleh STB. Kemudian mengubah permission dengan perintah chmod. Selanjutnya kita mengkopikan file installer super user APK ya dari flash disk ke STB, serta kita mengubah permissionnya dengan chmod 0644. Semua script ini sudah saya sediakan, tinggal copy paste aja. Yang penting paham perintahnya. Yang sering kesalahan teman-teman adalah masalah flash disk itu, kode flash disk. Kode flash disk dari script saya itu kode flash disk saya, ganti dengan flash disk Anda. Selanjutnya kalau sudah selesai perintahnya, kita berikan perintah reboot. Jadi tahap pertama itu kita perintah mengcopy dan mengubah permission ke partisi di STB. Selanjutnya tahap kedua ini untuk proses instalasi dan proses routing instalasi super user APK, nanti akan muncul aplikasi super SU di STB kita. Setelah STB up kembali, kita coba cek koneksi ADB Cell ke STB tersebut. Langsung kita klik connect. Pastikan STB sudah standby ya, sudah ready, sudah up, sudah terkoneksi ke jaringan. Saya totally menggunakan koneksi wireless, handphone koneksi ke satu wireless yang sama dengan STB. Sebelum proses routing ini ada proses flashing ya. Proses flashingnya tidak saya tampilkan di video ini, ada di video-video tutorial saya sebelumnya. Jadi STB walaupun STB Fiber Home keluaran terbaru, firmware-nya langsung di flash dengan ada dua ini ya, Fullstone Unlock dan Probox X2, itu bisa buat flashing Fiber Home tadi.
Selanjutnya, setelah ADBcell terkoneksi dengan STB via remote ini udah connected. Kalau udah muncul promnya itu berarti udah terkoneksi dengan baik. Kita lanjutkan dengan proses selanjutnya super user install dan daemon untuk proses routing atau inject root tool root super user ke STB. Jika perintah semua sudah berjalan dengan benar, nggak ada error seperti ini contohnya, berarti proses sudah selesai ya. Untuk proses remote ADBcell ini sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan di aplikasi. Di aplikasi kita tinggal menjalankan aplikasi super user atau SU. Kita buka aplikasi Super SU, langsung start. Sebaiknya pakai mouse ya. Kita klik menu start. Kalau saya sih lebih enak menggunakan wireless keyboard mouse remote ya. Kemudian kita pilih normal. Ini keyboard mouse, wireless keyboard mouse, harga antara 55.000 sampai 95 ribuan. Oke, sampai sini udah selesai. Kita bisa reboot ataupun kita pilih OK. Pilih OK, kita bisa melakukan instalasi aplikasi yang kita butuhkan selanjutnya. Yaitu kita butuh aplikasi TV Boot atau Quick Reboot. Pilih salah satu, sama saja fungsinya. Di sini kita buka pakai File Explorer. Aplikasi Quick Reboot itu sudah ada di flash disk, sudah kita kopikan ke flash disk juga. Selanjutnya kita lakukan proses instalasi Quick Reboot tersebut. Pilih pasang atau install. Kemudian kita buka aplikasi tersebut. Oke, terus kita jalankan. Ini ada permission, izinkan. Mengizinkan Super SU. Super SU ini mengizinkan Quick Reboot untuk menjalankan proses ya. Kalau permisinya belum aktif, nggak usah khawatir, di reboot aja. STB nya kita reboot. Setelah proses reboot, kita jalankan quick reboot ya. Lalu pilih masuk ke mode recovery. Jangan lupa diizinkan ya. Masuk ke recovery mode. Selanjutnya akan muncul ini. Sebelum masuk ke recovery mode ini saya tunjukkan dulu ada file backup firmware
itu ada di folder twrp, dan kita butuh twrp zip ya, twrp 3.11 khusus untuk prosesor SoC 905. Ini adalah file backup. Struktur foldernya jangan diubah-ubah dan jangan salah, sebab kalau nggak sesuai nanti twrp tidak akan menemukan file backup tersebut. Jadi di folder twrp backup. Nah, kemudian di dalamnya ini ada backup firmware-nya. Kalau di sini ada banyak backup firmware saya, berbagai firmware ya, LTVE, Coolstone, Probox, dan lain-lain. Oke, kali ini kita nanti akan merestore Probox X2 latest version. Ini yang versi terbaru ini 22 Juni ya, saya kemas di 22 Juni. Aplikasinya sudah perfect, aplikasi sudah kita seleksi sedemikian rupa. Kita lanjutkan dengan quick reboot untuk masuk ke mode recovery. Klik OK. Kita tunggu proses mode recovery. Selanjutnya kita pilih apply update from external, maksudnya dari flash disk. Kita akan jalankan aplikasi, pilih update from UDisk, kemudian kita buka aplikasi twrp zip ya, atau twrp 3.11. Oke, ini sudah masuk twrp. Kita swipe untuk memulai prosesnya. Kemudian pilih restore. Ini menu utamanya, tapi kita nggak bahas menu-menu yang lain. Kita kali ini akan melakukan proses restore. Ini kalau kita membackup juga bisa. Kita sekarang pilih menu restore, kemudian select storage ya. Di sini belum muncul karena storage-nya belum mengarah ke flash disk. Select storage, kemudian pilih flash disk yang muncul di situ. Kebetulan saya menggunakan USB OTG. Klik OK. Selanjutnya kita pilih backup firmware yang akan kita restore. Sini kita pilih Probox X2. Kemudian di sini ada banyak partisi ya, banyak partisi. Saran saya semua partisi kecuali bootloader. Abaikan partisi bootloader. Kemudian kita swipe untuk memulai proses restore-nya. Oke, sambil kita tunggu, ini file yang direstore besarnya 2,5 gigaan ya. Tapi ini prosesnya nggak lama. Ini prosesnya kurang dari 3 menit ya. Kadang 2 menitan atau 5 menitan. Makanya pilih flash disk yang bagus, yang kecepatannya tinggi, supaya proses baca tulisnya juga cepat selesai. Kita tunggu prosesnya karena ini live ya, jadi saya tidak potong-potong videonya, jadi supaya betul-betul tahu dan bisa mengukur prosesnya seberapa lama.
Oke, untuk proses restore firmware-nya sudah selesai. Kita pilih reboot system. STB ini kita reboot. Kemudian kalau ada pilihan seperti ini, install TWRP abaikan aja, do not install TWRP ke STB. Kalau sudah tampilan boot logo udah berubah, berarti proses restore kita sudah sukses. Nah, selanjutnya ini muncul ProBox X2 Air Plus. Proses untuk startup ini biasanya agak lama, kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Jadi ini saya skip biar cepat. Jadi jangan dimatikan STB-nya. Kalau misalnya sudah muncul proses first time untuk booting STB-nya, tunggu sampai muncul menu utama seperti ini. Jangan dimatikan. Kalau dimatikan bisa stuck, jadinya boot loop. Nah, itu harus diulangi lagi proses mulai flashing, routing sampai restore. Makanya jangan bikin kesalahan. Ini menu-menu yang dari aplikasi yang sudah kita restore, yang di khususnya backup firmware tanggal 22 bulan Juni 2020. Ini sudah perfect sekali. Di menu-menu ini, menu-menu favorit dan sebagainya ini sudah ada semua. Silakan ditambahin ataupun Oke, untuk selanjutnya teman-teman banyak yang kendala pertama kali connect ke WiFi, ada di menu setting ya. Ada di menu all apps setting, ataupun di pojok kanan bawah itu simbolnya setting. Kemudian pilih ke wireless, tinggal connect ke WiFi nya aja, di sini akan muncul list WiFi. Jadi STB ini kalau sudah di flash bisa menggunakan WiFi. Oke, demikian tutorial saya, semoga bermanfaat. Selamat bertemu di kesempatan